Selamat pagi semuanya dan selamat siang. Pada saat ini kita hendak memulai kuliah tentang plagiarisme, yaitu eh, pilar keilmuan, salah satu pilar keilmuan atau pilar dari metode ilmiah. Eh, jadi plagiarisme ini merupakan bagian dari integritas akademik, praktik sitasi etis, ya. Dan ini eh, merupakan bagian tidak terpisahkan dari eh, kuliah kita, ya. Jadi kita akan membicarakan 6 hal, yaitu fondasi integritas akademik, membedah plagiarisme, taksonomi plagiarisme, konsekuensi plagiarisme, strategi mencegah plagiarisme, dan pemanfaatan teknologi, ya. Jadi plagiarisme, ya, ini kita akan bicarakan tentang fondasi integritas akademik, ya. Jadi integritas itu adalah jantung komunitas akademik, ya. Dan dalam sistem akademik, integritas bukanlah perangkat aturan, tetapi adalah kode moral dan kebijakan etis, jadi ya, etis yang menjadi pondasi bagi seluruh kegiatan keilmuan atau seluruh kegiatan ilmiah. Reputasi seorang ilmuwan, mahasiswa, dan institusi pendidikan tidak dibangun di atas gedung atau fasilitas, melainkan di atas fondasi kepercayaan yang rapuh. Kalau kita sudah tidak percaya, ya rubuhlah keilmuan atau keilmiahannya. Jadi plagiarisme dan pelanggaran integritas akademik menggerogoti pondasi kepercayaan ini dari dalam dan merusak kepercayaan publik terhadap komunitas ilmiah secara keseluruhan. Jadi ini ada pilar utama, 5 pilar utama integritas akademik, yaitu jujur, ya, bertanggung jawab, amanah atau kepercayaan, adil, ya, dan mempunyai rasa hormat. Ya, 5 ini merupakan pilar utama integritas akademik. Dan tentu saja kita bisa menambahkan kontekstualisasi budaya di Indonesia. Yang tadi 5 adalah berlaku universal. Di Indonesia, budaya kita mempunyai kemartabatan atau dignity, menjaga kehormatan dan harga diri, baik sebagai institusi maupun sebagai pribadi. Kebersamaan, ya. Jadi kita tanggung jawabnya kolektif. Jadi kalau ada suatu kelompok anggota kelompok yang kurang baik, maka seluruh kelompok akan merasakan malu daripada kesalahan tersebut. Kemudian ada keterbukaan, transparansi. Jadi kita berbagi pengetahuan, ya, dan proses transformasi atau pembagian ilmiah, ya, itu eh, merupakan langkah dalam pengembangan ilmu. Dan tentu saja transparansi atau keterbukaan atau pembagian ini mempunyai kode etik yang diatur dalam integritas ilmiah. Kebebasan akademik, ya, jadi kebebasan untuk mengeksplorasi ide, nah, tapi tidak boleh melupakan etika. Dan yang tidak kalah penting adalah patuh pada aturan, khususnya regulasi akademik yang berlaku di institusi masing-masing. Ya, jadi Universitas Indonesia, ya, memperluas ke 5 pilar dengan menambahkan nilai-nilai tambahan yang merefleksikan konteks sosial dan budaya lokal. Nah, pada saat ini terjadi pergeseran perspektif di masyarakat ataupun individu, ya. Nah, dari individual ke kolektif, konteks Indonesia memandang integritas sebagai tanggung jawab bersama. Pelanggaran hak konstitusi individu dianggap mencoreng nama baik. Contoh, di kita kalau ada yang
melakukan ini, kita ikut malu. Ya, kita ikut malu karena ada yang berbuat salah. Karena misalnya, oh, dosen Unsri, oh, masih ada nama Unsrinya, ya, itu kolektif. Ya, dari kepemilikan menjadi kolaborasi. Ya, keterbukaan mendorong budaya berbagi pengetahuan. Nah, dalam berbagi ini tentu ada etika dan aturannya. Dari menghindari hukuman, kita berkontribusi, ya. Jadi dari hanya sekedar menghindari hukuman karena plagiat, kita berkontribusi pada budaya keilmuan yang sehat, ya, yang sehat dan menjaga martabat komunitas akademik, ya. Nah, ada beberapa perilaku yang mencerminkan integritas akademik, ya. Nomor satu, menyebutkan secara akurat dan jelas sumber informasi yang digunakan, tentu dengan aturan yang berlaku. Mengerjakan ujian dan tugas secara mandiri, ya. Jadi individu, kecuali tugas kelompok. Jadi itu kolaborasi, ya. Nah, jadi kalau dikatakan ujian pribadi, ya jangan, walaupun disuruh mengerjakannya secara sendiri-sendiri, tidak di kelas. Tapi disitulah ujian iman atau ujian integritas kita diberikan, ya. Memberikan laporan hasil penelitian secara akurat tanpa mengarang atau memanipulasi data. Menggunakan informasi sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta dan Privasi yang berlaku. Bertindak secara etis untuk melakukan hal yang benar, bahkan ketika sedang menghadapi kesulitan atau tekanan. Nah, ini ada beberapa pelanggaran integritas akademik, mencontek, ya, menggunakan materi atau bantuan yang tidak diizinkan selama ujian atau tugas. Kolusi, bekerja sama dalam mengerjakan tugas individu tanpa izin dari dosen, ya, kecuali dikatakan oleh dosen ini ada tugas kelompok. Kalau bukan tugas kelompok, ya jangan fabrikasi, mengarang data, informasi atau kutipan yang tidak benar untuk penelitian. Plagiarisme, nah, ini, mengambil ide, kata-kata atau karya orang lain dan menyajikannya sebagai milik sendiri, ya. Nah, pelanggaran integritas akademik ini mempunyai dampak, ya. Nah, tindakan individual efek, ya, oleh satu mahasiswa, ya. Devaluasi ijazah, jadi orang tidak menghargai, ya, di tempat yang lain itu ada orang yang tamat dari kuliah, ya, menyandang gelar, tapi ternyata tidak sesuai karena dia tidak pernah kuliah sebetulnya, ya. Ataupun kalau kuliah dia hanya hadir, tidak pernah hadir di kuliah, hanya menandatangani daftar hadir, ya. Akhirnya ketahuan dia tidak bisa, akhirnya universitas tersebut alumninya tidak bisa diterima di mana-mana pun untuk bekerja, ya. Dan terpaksa ganti nama dan ganti manajemen, akhirnya dijual, ya. Budaya permisif, jadi ya, tidak di kalau tidak ditindak ya biar aja gitu. Jadi ini permisif, ya. Padahal itu adalah pelanggaran akademik. Skandal akademik, ya, jangan sampai mencuat ke publik baru di ini kan. Jadi mesti ada pencegahannya, ya, preventif, ya. Kemudian devaluasi reputasi, ya, kesulitan baik mahasiswa dan dosen berkualitas. Jadi tadi sama dengan yang ini, yang devaluasi ijazah, institusi tersebut tidak ada lagi orang yang mau mendaftar ke sana, ya, karena orang mendaftar sekolah tamat di situ tidak dihargai oleh industri yang mempekerjakan alumninya, ya. Nah, artinya banyak sekali saya kenal, ada beberapa yang kenal alumninya tidak kerja. Kenapa kau kerja ini? Iya Pak, saya sekolah di sana katanya, tapi yang itu katanya. Jadi kami nggak bisa lagi melamar kerja katanya, ya. Jadi kita sekarang akan coba apa sih plagiat, ya. Jadi bahasa Latin plagiat itu adalah penculik,
ya. Nah, jadi eh, etimologi atau asal-usul kata ini mengatakan bahwa plagiarisme bukanlah sekedar tindakan menyalin atau meminjam tanpa izin ya. Ya, itu sebetulnya bukan. Tapi yang parah lagi itu adalah tindakan mencuri atau membajak harta intelektual, gagasan dan bahkan identitas akademik seseorang ya. Ya, kalau nyalin aja tuh belum itu, tapi itu adalah mencuri. Kalau saya sering mengatakan mencuri isi kepala orang lain ya. Nah, di KBBI dikatakan definisi plagiarisme pengambilan karangan, pendapat dan sebagainya milik orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan, pendapat dan sebagai miliknya sendiri. Nah, ada Menteri Pendidikan Nasional ya, Permendiknas nomor 70, saya masih ingat, nah 70 tahunnya yang saya agak lupa ini ya, tahun 19 2015 atau berapa itu ya, saya lupa ya. Jadi apa itu definisi plagiatnya? Perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah orang lain tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Nah, ini hanya memberi sumber ya. Jadi kalau copy paste kalau dikasih sumber, kalau menurut Permendiknas ini bisa lolos, tapi ini bukan itu. Ya, kenapa? Karena plagiarisme adalah penipuan pada dasarnya, menyajikan karya atau ide orang lain seolah-olah milik sendiri. Ya, ada banyak kasus. Ya, jadi kita lihat di media massa, ya banyak kasus-kasus yang sudah terjadi. Ya, yang terakhir tahun 2024 ada skripsi mahasiswa Universitas Sriwijaya diplagiat oleh orang lain, ya, oleh mahasiswa di tempat lain. Ya. Dan juga ada beberapa jurnal ilmiah ditarik artikelnya karena terdeteksi plagiat ya. Jadi ini menunjukkan bahwa plagiat isu serius yang dampak nyata pada reputasi akademik dan profesional ya. Dan plagiat adalah pelanggaran ganda ya, pelanggaran etika akademik yaitu melanggar peraturan akademik dan kejujuran ilmiah ya, dan menabrak pilar dari keilmuan atau ilmiah. Yang kedua, itu adalah pelanggaran hukum karena sudah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dan bisa dikenakan sanksi pidana atau perdata jika memenuhi unsur perbanyakan dan distribusi untuk tujuan komersial tanpa izin ya. Dan Dikti sudah bekerja sama dengan kejaksaan malah ya untuk hal seperti ini ya. Ada perbedaan plagiarisme dan hak cipta. Plagiarisme berkaitan dengan atribusi dan kredit akademik. Jadi ya, jadi plagiat itu berkaitan dengan akademik, sedangkan hak cipta berkaitan dengan reproduksi dan penggunaan tanpa izin. Ya, hanya mencakup ekspresi ide, ya, melanggar hukum terutama jika ada kerugian ekonomi. Ya, sedangkan di plagiat di dunia akademik melanggar etika akademik meskipun penulis asli telah meninggal atau sumbernya bukan hak cipta ya, dan sanksinya adalah bersifat akademik dan profesional. Apa maksudnya profesional? Kalau orangnya sudah lulus ya dicabut ijazahnya ya, jadi dia ini ya. Kita bisa melakukan plagiat tapi tanpa melanggar hak cipta, artinya plagiat asal tidak dikomersialkan tidak masalah kalau di hak cipta, tapi kalau kalau di plagiat itu tidak bisa ya. Nah, plagiat ini mencakup dua hal.
yaitu plagiat yang disengaja, ada plagiat yang tidak sengaja. Ya, plagiat yang disengaja itu premeditasi, sudah dipikirkan sebelumnya. Ya, contoh dia melihat ada tulisan bagus, dia mesti tutup dan tulis sendiri, tapi karena bagus dia tergoda. Jadi itu sudah dari awalnya sudah terpikir mau melakukan plagiat, ya, dan juga sudah ada niat untuk menipu, desepsi, ya. Nah, itu disebut dengan plagiat yang disengaja, ya. Ya. Nah, membeli tugas dari internet, nah itu ya, sama itu ya. Kemudian yang tidak sengaja kita membeli paper, tahu-tahu di dalamnya ada yang ini. Kemudian kemampuan kita dalam mensitasi, ya, ini dianggap tidak sengaja, sudah ingin merubah, tapi masih jelek gitu ya. Jadi yang terbaik itu tulisan aslinya sudah tidak terlihat lagi di tulisan kita, tapi idenya dari situ. Oleh karena itu, karena idenya bukan ide kita, kita mesti memberi kredit, ya, mesti memberi sitasi. Walaupun sudah kita paraphrase sama sekali tidak terlihat. Tapi yang di ini tadi kan definisi plagiat mencuri isi kepala orang lain. Jadi itu masih masuk kelompok plagiat walaupun tidak sengaja. Jadi baik sengaja ataupun tidak, tetap merupakan bentuk plagiarisme dengan konsekuensi serius, ya. Nah, ada beberapa bentuk plagiat, ya. Ada plagiat ide. Nah, ini sering kalau orang hadir di seminar berargumentasi, oh bagus idenya, kita ambil, ya, buru-buru lebih cepat. Ya, ada plagiat kata demi kata. Nah, ini copy paste, ya. Ada plagiat sumber, ya. Jadi tidak menuliskan daftar rujukan atau daftar pustaka atau daftar sitasi dengan baik, itu plagiat sumber, ya. Nah, ada plagiat pengarangan. Ada orang yang sama sekali tidak tidak bekerja, ya, minta numpang nama, ya, itu plagiat ke pengarangan. Nah, plagiat ini ada proporsinya, ya. Ada yang ringan, sedang, dan berat. Kalau kurang dari 30% ringan, 30 sampai 70 sedang, lebih dari 70 berat, ya. Sering digunakan, ya, proses digunakan oleh perangkat lunak. Dan kalau untuk unsri mesti lebih kecil sama dengan 20%. Jadi pada waktu menyerahkan skripsi atau tesis atau disertasi itu diperiksa di perpustakaan, ya. Jadi kita berusaha mencegah sebelum terjadi. Jadi dicegah, diperiksa, ya. Jangan nanti sudah lulus baru oh berat, ya. Jadi sebelum lulus sudah diperiksa, ya. Nah, jadi Unsri sudah berlangganan program aplikasi Turnitin, ya, Turnitin untuk ini, ya. Jadi copy paste menyalin sebagian besar teks dari satu sumber tunggal tanpa perubahan signifikan, atau patchwork paraphrasing, ya. Nah, ada lagi patchwork paraphrasing itu dari sana dari sini ditempel, tempel-tempel, ya, seperti clipping menjadi satu tulisan. Nah, itu patchwork, ya, apa ya, kain perca. Jadi paraphrasing kain perca, ya. Ada lagi daur ulang. Daur ulang itu artinya tugas kita sudah selesai atau paper sudah kita terbitkan, kita rujuk. Nah, kita merasa bahwa kita yang menulis, kita rujuk, kita katakan tidak perlu disitasi. Tapi ingat, pada waktu kita mempublikasi itu sudah jadi milik publik. Kalau kita berikan itu kepada suatu mata kuliah, tugas, ya, maka itu sudah menjadi milik mata kuliah tersebut. Walaupun kita masih memegang yang aslinya, tapi itu sudah kita kasihkan. Oleh karena itu, hak yang sudah kita kasihkan itu mesti kita rujuk, ya, kita rujuk. Jadi tulis saja lagi nama seperti saya, Saputra 2021 atau gitu, ya, boleh saja, ya.
Nah, kemudian antar bahasa. Nah, ini ya. Ini paling sering ini orang bahasa Inggris atau bahasa yang aneh-aneh, misalnya bahasa dari Mandarin. Sekarang sudah banyak program aplikasi yang bisa menerjemahkannya ke bahasa Indonesia dengan baik, ya. Nah, kita akui itu punya kita, padahal itu adalah bukan, ya, itu plagiat antar bahasa namanya. Nah, jadi kalau kita sudah publikasi atau sudah kita serahkan ke mata kuliah, maka publikasi itu kalau kita ingin gunakan mesti kita rujuk sesuai dengan aturan perujukan yang berlaku, ya. Nah, pada tahun 2021 seorang dosen Universitas Negeri Indonesia temukan menerbitkan artikel yang substansinya hampir sama di 3 jurnal berbeda, ya. Nah, nah, ini terketahuan pada waktu Dikti mendeteksi. Nah, ketahuan, oh, paper A kok sama dengan paper B, orangnya sama. Nah, itu jadi plagiat juga, ya. Dia dikenai sanksi kenapa? Dia tidak mengungkapkan kepada editor jurnal bahwa artikel serupa telah diterbitkan sebelumnya atau menggunakan data yang sama, melanggar etika publikasi yang mengharuskan setiap artikel memberikan kontribusi pengetahuan baru, ya, duplikasi dalam ini ilmiah, ya. Nah, ini ada fokus khusus, ya, plagiarisme hantu atau apa, ya, plagiarisme bodong, ya. Ini sitasi palsu, mencantumkan sitasi dalam teks untuk mendukung sebuah klaim, tetapi referensi tersebut tidak ada dalam daftar pustaka. Jadi di batang tubuh kita tulis ini punya si A, tapi dalam daftar pustaka tidak muncul, ya. Ada daftar pustaka fiktif, oh banyak daftar pustakanya, tapi tidak dirujuk sama sekali, ya. Nah, atau dirujuk tapi beda. Nah, jadi tidak cocok, ya. Ini sumber tidak valid, sebutnya. Oh, tidak valid, padahal sebetulnya ini pelanggaran serius dari plagiat, ya. Nah, sumber sekunder menyesatkan, mengutip sumber-sumber primer yang ditemukan di artikel urusan seolah-olah telah membaca langsung sumber primer tersebut tanpa kredit pada artikel ulasan yang menjadi perantara, ya. Nah, bentuk plagiarisme ini lebih berbahaya karena secara aktif menyebarkan disinformasi dalam ekosistem akademik, ya. Nah, ini ada lagi ringkasannya, plagiat itu clone, clone itu kembaran atau control C, ya, control C artinya copy paste. Find replace hanya ganti-ganti saja, ya, ganti-ganti kalimat, ya, ke sana ke situ, ya, eh, ke kampus Indralaya naik ke Indralaya, ya. Ada lagi remix, menggabungkan potong-potongan dari berbagai sumber tanpa kutipan. Nah, ini apa namanya, paraphrase kain perca, ya. Tadi ini recycle, ya, eh, atau plagiat, ya, plagiat self plagiarism, ya. Kemudian ghost plagiarism itu tadi yang kita sebut dengan plagiat hantu, ya. Dan yang terakhir adalah merujuk pada sumber yang ada tetapi isinya tidak mendukung klaim, ya. Nah, ini sering dilakukan orang, terjadi ini, ya. Dia menulis agar supaya terlihat dia disitasi orang, dia masukkan publikasinya. Publikasi yang sebenarnya tidak ada kaitan sama sekali dengan artikel yang dia tulis, ya. Nah, ini ada alat ide ini, ya. Eh, yang clone, yang kembaran, maksudnya masalah etika. Yang find replace, ya, ini keterampilan paraphrase-nya belum memadai atau masih sulit, ya. Agregator masih karena hanya mengutip berbagai sumber tanpa argumen universal original, mungkin belum memahami tujuan utama penulisan ilmiah. Nah, konsekuensinya, ya, nah, kerangka hukum di Indonesia, analisis yuridisnya, ya. Indonesia memandang plagiarisme sebagai pelanggaran serius. Jadi ada beberapa peraturan, ya.
yang menyebutkan tadi sebagai penipuan, sebagai kejahatan spesifik dalam dunia akademik, sebagai pelanggaran hak kekayaan intelektual. Ya. Nah, ini ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Orang yang ketahuan plagiat walaupun sudah lulus, ya, maka ijazahnya dicabut, ijazah dan gelarnya dicabut. Pasal 70 Undang-Undang Sisdiknas menetapkan sanksi pidana bagi lulusan terbukti melakukan plagiat untuk memperoleh gelar. Nah, ini pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Ya. Nah, ada lagi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, ya, pasal 113. Ya. Nah, ada lagi KUHP, Undang-Undang Hukum Pidana. Ya. Pasal 308 KUHP mengatur tentang penipuan yang dapat merugikan orang lain. Pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Ya, jadi ada 3 instrumen hukum ini memberikan pesan yang jelas bahwa ini bukan hanya tugas kuliah, tapi hal yang jauh lebih serius daripada yang kita pikirkan. Ya, jadi ringkasan sanksi hukum plagiat di Indonesia, ya, Undang-Undang Nomor 20 Sisdiknas pasal 70, ya, 2 tahun penjara. Undang-Undang Nomor 28 pasal 113, 4 tahun penjara plus duit 1 miliar. Ya, 1 miliar, ya. 1 triliun, sorry. 1 triliun. Ya. Kemudian KUHP pasal 30. Nah, KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi ini mereka menganggapnya sebagai hal pidana, ya. Nah, ini tahun 2010 ada kasus plagiat oleh seorang profesor, ya, akhirnya gelar profesornya dicabut, pangkatnya diturunkan ke 1 tingkat. Nah, jadi agak sulit dia untuk jadi profesor lagi, ya. Nah, kenapa? Karena profesor itu terbukti melakukan plagiarisme dalam beberapa publikasi ilmiahnya. Setelah proses investigasi yang panjang, gelar profesornya dicabut. Kredibilitas sebagai akademisi rusak permanen. Kasusnya menjadi catatan kelam dalam sejarah akademik Indonesia. Ya. Nah, ada studi kasus di Unsri, ya. Nah, ini ada peraturan akademik, ya. Peraturan rektor nomor 187 tahun 2013 tentang kode etik pelaku penelitian dan buku pedoman akademik Unsri, ya. Nah, Unsri mempunyai pendekatan yang berbeda, ya. Daripada menghukum adalah lebih baik kita mencegah, ya. Jadi mahasiswa kalau ada karya ilmiah semuanya mesti dikumpulkan di perpustakaan. Nah, perpustakaan akan men-scan, ya, akan men-scan produk pertanian yang Bapak bawa, dan kalau tidak melanggar hukum, ya, dilepaskan saja, ya. Nah, ini ada sistem pencegahan proaktif di Unsri itu, ya. Pemeriksaan wajib sebelum yudisium, ya. Dan pada pemeriksaan kesamaannya mesti lebih kecil dari 20%, ya. Nah, kesempatan belajar jika melebihi 20%, mahasiswa diwajibkan memperbaiki naskah di bawah bimbingan dosen. Ya, ya, jadi ini ada berbagai ini, ya, pelanggaran ringan, sedang, berat, ya. Nah, ini ada kasus juga yang pelanggaran mahasiswa Unsri ini bukan mahasiswa Unsrinya, tapi skripsi mahasiswa Unsri diplagiat oleh mahasiswa Universitas
Muhammadiyah Palembang. Ya, nah anak itu sudah lulus akhirnya dibatalkan dan dicabut. Ya, ya kalau zaman sekarang jauh lebih mudah mendeteksi plagiatnya. Nah, ini adalah ringkasan dari pelajaran integritas akademik di Unsri bisa dibaca. Nah, perisai akademik atau bagaimana kita menghindari ini. Yang pertama adalah teknik paraphrase yang efektif. Jadi belajar, tidak sekali jadi, ya. Dan ini perlu pengalaman, ya. Eh, Ini adalah sebuah keterampilan kognitif, jadi ada hubungannya orang yang setelah eh, melakukan sesuatu untuk membantu orang tua, tapi dia tetap tidak melupakan belajar, ya. Nah, kemampuan untuk memparafrase secara efektif adalah bukti nyata bahwa seorang mahasiswa telah memperoleh, ya, telah memproses informasi bukan hanya menyalinnya. Jadi ini langkah-langkah paraphrase yang benar. Baca, pahami secara mendalam apa yang akan kita ini. Kemudian setelah kita baca kalau suatu buku atau kalimat atau jurnal yang bagus, tutup bukunya, ya, dan eh, dan tulis ulang dengan gaya sendiri. Kemudian kita bandingkan dan verifikasi dengan tulisan asli, ya, ternyata beda. Nah, kita mesti nyantumkan citasi. Citasi artinya apa? Judul artikel, terbit di mana, volume berapa. Ya, kalau ini, ya. Kemudian sertakan citasi. Contoh paraphrase dari buruk ke baik, ya. Teks aslinya menurut WHO negara Afrika Selatan, ya, dan seterusnya. Silakan baca, ya. Nah, kita paraphrase. Ternyata ini termasuk kategori kurang pas, ya. Nah, ini ada beberapa contoh, coba dikerjakan, ya. Karena ini eh, perlu latihan, ya. Ciri-ciri paraphrase yang baik, kesetiaan pada makna asli. Jadi eh, idenya sama, tulisannya beda, ya. Original struktur dan kosa kata, ya, menggunakan pola kalimat dan konstruksi sintaksis dan pilihan kata yang tersedia berbeda dari teks asli. Yang ketiga, sintetis dibandingkan dengan konteks tulisannya itu menyatu dengan alur dan gaya tulisan, ya, dan ada atribusi yang jelas dan panjang yang proporsional. Jangan panjang sekali, tidak menarik juga, ya. Ini ada praktik paraphrase sebagai disiplin ilmu. Ilmu soshum lebih banyak menggunakan kutipan langsung, ya. Ya, paraphrase fokus pada interpretasi dan analisis terhadap teks sumber. Ya, demikian ada juga yang teknik dan formatnya. Kalau teknik biasanya I, IEEE, APA, dan Vancouver, ya. Vancouver atau bisa juga Harvard, ya, Harvard. Nah, pemanfaatan teknologi untuk penulisan etis. Ini panduan perangkat lunak, ya. Jadi kita perlu manajemen referensi agar kita tidak terperangkap plagiat
hantu. Jadi silakan lihat di internet banyak ya yang mengajarkan itu. Yang pertama paling mudah cari aja Delsika ya, kemudian cari dia ininya. Kemudian ada juga dosen yang suka ini ya. Nah, jadi itu perlu diatur ya, perlu diatur untuk hal membantu alat bantunya ya. Nah, ini bisa pakai Microsoft Word ya. Nanti dilihat yang di Delsika. Kemudian Mendeley ya. Kemudian alternatif gratis dan open source. Oh ini ya. Jadi Zotero juga gratis, Mendeley juga gratis. Silakan dipelajari untuk merujuk secara otomatis. Jadi ini panduan praktis fitur bawaan Microsoft Word membuka panel. Jadi kalau kita buka, ya memilih gaya sitasi. Ya, menambahkan sumber baru, menyiapkan sitasi, dan membuat daftar pustaka. Ya, nah panduan praktisnya ini silakan dipelajari banyak ya di ini. Kita tidak punya waktu, cukup waktu ini, tapi ini merupakan kompetensi yang betul-betul dipakai, digunakan. Ya, jangan tidak bisa menggunakan perujukan otomatis. Ya, karena ikatnya kalau enggak jadi busuk ya. Nah, ini sama dengan Zotero ya. Nah, ini ada kita bandingkan antara yang Word, Mendeley, dan Zotero. Ya, nah, jadi ini macam-macam ya. Nah, jadi tips menghindari kesalahan dalam manajemen referensi, verifikasi metadatanya selalu ya, selalu periksa benar enggak. Artinya sering begini, judulnya terbalik gitu ya, atau mestinya tebal jadi kecil ya, atau eh, tidak ada, ya jangan-jangan tidak terkirim oleh teman kita yang masih berada di sana ya. Nah, jadi ini perlu periksa judul, informasi, ya artinya si dosen dan si pelaku ya, tahun, judul dan halaman ya. Kemudian kita kirim dia ke eh, ya. Nah, ini jadi pakai gunakan itu. Nah, bagaimana dengan AI ya? Nah, AI sebenarnya tidak ada standar baku, belum ada konsensus akademik tentang format stasi untuk output AI. Jadi transparansi adalah kunci. Kita mesti memverifikasi data yang dibantu oleh AI ya. Jadi kita gunakan contoh format citasi ChatGPT ya. OpenAI 2023 ini sumbernya digunakan untuk membantu merumuskan struktur argumentasi di bagian X atau sebagai footnote yang menjelaskan keterlibatan AI ya. Ya, nah ini jadi eh, boleh menggunakan AI tapi itu hanyalah sekretaris kita ya. Jadi kita yang mengatur, kita yang menentukan benar atau salah karena apa yang ditulis AI belum tentu selalu betul karena dia sebetulnya adalah pengumpul dari informasi dari mana-mana dijadikan menjadi satu topik eh, tulisan gitu ya. Boleh nanti dikasihkan dosennya atau dosen lain untuk menuliskannya ya. Ini. Pertanyaan yang sering diajukan, bagaimana jika saya tidak menemukan tanggal publikasi satu artikel? Biasanya diganti dengan ND, ya, no date. Apakah pengetahuan yang sudah umum masih perlu dirujuk? Enggak. Jadi contohnya, Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Palembang dibelah oleh Sungai Musi. Ya, apakah boleh ngutip Wikipedia? Boleh, tapi lebih baik cari sumber aslinya. Ya, nah bagaimana jika saya perlu mengutip banyak sumber untuk satu
fakta. Jadi gunakan multiple citation dalam satu tanda kurung ya. Jadi itu 1 sampai 3 ya, dan seterusnya. Ya, nah ini perlu dipelajari oleh mahasiswa. Ini ada portal Garuda, ya, Jurnal Reputasi Indonesia, ada Neliti, ya, ada Indonesian Answers ya, ada juga Sinta, ya, semuanya mesti dibantu ya. Nah, beberapa universitas menyediakan panduan online kepada mahasiswa agar tidak melakukan, jadi bagaimana melakukan paraphrase dan sebagainya. Ada bahkan universitas mengirimkannya tempat perbaikan skripsi. Nah, itu ya. Jadi sudah ini. Jadi integritas akademik adalah fondasi ilmiah. Plagiarisme adalah pelanggaran serius. Keterampilan dalam membuat paraphrase adalah kunci dari menghindari plagiarisme. Kita mesti mengatur sedemikian rupa ya. Nah, yang keempat, teknologi ini hanya alat bantu ya. Nah, jadi alat bantu ya, supaya jangan kita terperangkap kita gunakan 100% padahal plagiat ya. Jadi integritas akademik bukan sekadar menghindari hukum, tapi tentang berkontribusi positif pada budaya keilmuan yang sehat. Nah, ini daftar pustaka ya. Jadi demikian kuliah kita. Jadi ada tugas. Tugasnya itu adalah kalian cari jurnal yang daftar rujukannya minimal 15. Kemudian jurnalnya kalian format ke Word ya. Kemudian kalian ganti sistem perujukannya dengan sistem paling mudah tuh IEEE ya, IEEE formatnya ya. Nah, itu di batang tubuh ada tulisan. Nah, kemudian di lantai ada tulisan. Nah, ini bagaimana nyambung supaya bisa membuka pintu ya. Jadi itu tugasnya, dan nanti dikumpulkan pada minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.